memang proses ini perkembangannya semakin hari banyak sekali terjadi proses yang luar biasa. Menurut saya tadi adalah pemeriksaan saksi. Jadi ini bukan penambahan ya, biar tidak salah paham, bukan penambahan saksi, tapi ini adalah saksi yang memang dari awal sudah pernah diperiksa. Jadi kalau saksi dalam proses penyelidikan dulu pernah diperiksa, itu namanya berita acara interogasi, BAI istilahnya dari penyelidik ya. Tadi dia diperiksa dalam proses penyidikan sekitar 20 pertanyaan, saksinya inisialnya A. Ya, dia yang tahu, dia yang berkomunikasi, dia yang menemani, tapi dalam space waktu kejadian di bulan Maret sampai bulan Mei. Maret, April, Mei, setelah itu dia tidak bertempat tinggal di apartemen. Jadi saksi tadi hanya menceritakan kejadian di apartemen yang pertama. Kejadian di bulan Maret, April, dan terakhir di bulan Mei minggu pertama. Itu saja yang diceritakan, tapi setelah saya membaca berita acaranya, kan saya yang mendampingi tadi, ya semuanya udah terungkap bagaimana satu persatu diceritakan oleh saksi, dan saya ucapkan banyak terima kasih karena dia ingin memberikan keadilan buat Laura. Saya datang Bang supaya ada keadilan buat Laura, karena saya yang tahu bagaimana apa yang menimpa Laura, karena saya yang kadang ditelepon jam 12 malam, kadang saya ditelepon jam 1 malam, hanya diajak ngobrol dan dia nangis. Banyaklah, saya nggak perlu ceritain, mohon maaf karena itu nanti masuk dalam pemeriksaan. Yang jelas saya tegaskan tidak ada penambahan saksi, tapi adalah saksi yang pada saat penyelidikan itu dimintai keterangan dirubah dalam proses sebagai saksi. Jadi berita acara pemeriksaan saksi seperti itu. Berarti saksi sudah cukup ya Bang? Saksi sudah cukup ya? Kalau saksi dari pihak Nikita yang mengajukan lebih dari cukup. Tapi kita tidak tahu kalau tiba-tiba seperti kejadian kemarin pada saat Nikita ada berangkat umroh, saya ada di Citos, tiba-tiba ada orang memaksa untuk ketemu saya, dia malam-malam sekitar jam 7 habis maghrib, maksa harus ketemu dengan saya. Saya bilang saya lagi ada di Citos, lagi nyantai begini, maksa ketemu. Setelah ketemu, dia menceritakan sesuatu. Nah, hal-hal yang begini ini kan saya tidak bisa memprediksi, artinya di saat ada orang yang ingin memberikan keadilan, yang ingin menyampaikan adanya sebuah kebenaran, sebuah peristiwa, saya tidak bisa melarang. Jadi seperti kejadian yang terjadi pada saat Niki ada umroh, saya ketemu dia dan Nikinya udah pulang, saya bawa saksinya seperti itu. Sama dengan saksi ini. Saksi ini pun saya anggap ada sebuah hal yang dia ketahui luar biasa. Jadi tidak semua saksi yang berhubungan secara langsung, tapi ini yang berhubungan, berkomunikasi, bahkan dia naik di apartemen, dia bisa menceritakan secara terperinci dalam proses pemeriksaan. Abang, saksi sendiri ini kan dari Nikita udah berapa Bang? Kalau Nikita udah 10 saksinya ya, tapi saya dari saksi pihak penyidik ada penambahan karena penyidik punya hak untuk memanggil siapa saja yang terkait. Jadi secara hukum seperti itu. Jadi misalnya dia memanggil saksi dari pihak yang dilaporkan pun kalau mengajukan saksi pasti akan diperiksa karena itu aturannya dan prosesnya sudah boleh. Jadi kalau kemarin penyelidikan tidak mungkin diajukan pemeriksaan saksi-saksi terhadap orang yang dilaporkan. Bang saksi. Tapi kalau sekarang proses penyidikan, misalnya dia ingin diperiksa ABC atau mungkin ahli, itu pasti akan dilakukan pemeriksaan karena itu bagian hak yang harus diberikan kepada orang yang dilapor. Abang pada saat si saksi kan ketemu Kaniki juga ya Bang ya, dia cerita nggak sih Bang seperti apa terus respon Kaniki dengar semua hal itu gimana Bang? Anda pernah melihat Nikita pada saat setelah ada di situ,
dia ada kalimat yang luar biasa saat itu. Kalau seingat saya ya, kalau seandainya bukan hukum, saya lupa lah ya. Yang rimba. Anda masih ingat kalimat itu? Disitulah dia pernah bertemu dengan saksi. Berarti di situ. Iya. Jadi Nikita itu, saya beritahu, semua proses ini Nikita tahu. Saya pun selalu memberitahukan, termasuk kedatangan saya tadi pagi, tiba-tiba yang awalnya itu mohon maaf, saya sekali lagi mohon maaf, memang jadwal awalnya dia minta itu siang. Tiba-tiba dia bilang, Bang, saya ada keperluan mendadak sama ibu, saya diminta ibu untuk melakukan sesuatu, pekerjaan, mohon bisa jam 10. Nah, akhirnya saya langsung ke Polres. Berarti artinya ucapan itu yang bikin Kaniki puncak marah. Ya, kalau saya bilang, Nikita itu tahu semua. Dari peristiwa dari saksi dan saksi, bahkan hasil visum pun dia tahu. Tapi tidak semua secara keseluruhan saya beritahu. Hanya saya beritahu Nik, ini ada saksi menjelaskan ini. Nah, tapi ada saksi di mana Niki itu sempat berkomunikasi. Ada 3 orang saksi yang bertemu dan berkomunikasi langsung dengan Nikita. Di situ Nikita meledak. Ya, yang lain itu berkomunikasi via telepon dan beda ceritanya. Tapi ada beberapa saksi yang luar biasa. Emosi seorang ibu pada saat seorang ini ibu, nangis, shock atau gimana Bang? Seorang ibu Nikita, Anda kan tahu bagaimana dia. Saya tidak bisa mencoba untuk menjangkau terlalu dalam urusan yang begitu. Biar saya fokus kepada persoalan hukumnya, doain saja segera, karena memang perkara ini juga memerlukan pendapat ahli menurut KUHAP. Jadi semua alat bukti menurut KUHAP itu harus dilakukan proses pemeriksaan. Jadi saksi juga harus ada diperiksa, alat bukti tertulis harus ada, petunjuk harus ada petunjuknya, artinya petunjuknya itu dari rangkaian peristiwa itu ada petunjuk. Ada pendapat ahli, baru setelah itu orang yang dilaporkan. Semua ini harus terpenuhi. Dan itu dilakukan oleh penyidik karena penyidik melakukannya secara profesional, sudah sesuai dengan peraturan Kapolri, sesuai dengan KUHAP. Tidak ada yang dilanggar karena memang berjalan dari proses yang sebenarnya. Jadi sebagai contoh adalah saksi ini. Saksi ini dipanggil, harusnya dia datang pada hari Senin kalau tidak salah seingat saya. Tapi karena dia ada sesuatu, dia minta waktu kepada saya, dia bisa waktu hari ini. Dan hari ini saya bawa untuk hadir. Bang, soal kabarnya ini kan si saksi yang hari ini kan dia kenal dari bulan Maret sampai Mei. Ya. Artinya mereka hanya teman Teman satu luar biasa. apartemen, Jadi atau teman itu ada teman melalui komunikasi media HP. Tapi ini teman duduk bersama, nangis bersama, ya, diajak ke apartemen, diceritakan di sana. Ini saya buka-buka sedikit ya, biar. Dan juga dia menceritakan semuanya. Jadi ada 3 orang saksi, bukan 3 ya, 5 seingat saya, itu yang berinteraksi langsung. Tapi dengan peristiwa dan kejadian yang berbeda-beda. Contoh, saksi tadi itu kejadian Maret sampai Mei. Ada saksi lagi kejadian dari Maret sampai terakhir pada bulan Juli. Ada lagi saksi hanya Mei sampai Juli. Jadi itu renggang waktunya ya. Jadi tempusnya itu ada di bulan-bulan itu. Itu semuanya udah terungkap, disampaikan secara tegas oleh para saksi. Jadi sekarang semua yang dipanggil itu adalah saksi. Tidak ada penambahan saksi kecuali kepentingan penyidik. Oke Bang, benar nggak sih bahwa saksi yang hari ini tuh sempat diblokir nomor teleponnya, mereka saling blokir karena dari pihak-pihak tertentu Bang? Saya tidak bisa jawab. Karena itu berarti saya membuka berita acara pemeriksaan. Saya hanya menyampaikan saksi ini berinteraksi. Jadi beda ya. Kalau berinteraksi berarti saksi ini saling ketemu, nangis bersama, curhat bersama, mengetahui persoalan, bahkan dia diajak di kamar sambil nangis, banyak hal yang diceritakan. Nah, saya tidak boleh membuka semua, saya hanya spill sedikit-sedikit
supaya juga saya tidak harus selalu menutupi informasi kepada rekan-rekan media. Tapi kalau secara keseluruhan saya mohon maaf saya tidak bisa sampaikan. Saya katakan ini saksi bukan saksi melalui media, tapi saksi yang bertemu, saksi yang ditangisi, saksi yang dimintain tolong, saksi yang bersama-sama menangis bersama. Bang, berarti 3 bulan berturut-turut itu berarti Loli dalam keadaan terpuruk karena menangis terus kita sama si saksi itu gitu ya Bang? Tidak juga seperti itu. Artinya menangis bersama itu di saat dia juga nangis, ini juga merasakan. Jadi kan kalau usia jauh, saksi ini usianya lebih dewasa, sehingga dia menganggap sebagai seorang kakak. Ini adiknya nangis, ya diterima, nangis bersama, karena mungkin dia juga mengalami hal-hal yang hampir sama. Kita juga tidak tahu, karena tidak mungkin saya akan bertanya itu, karena itu menjadi kewenangan penyidik yang jelas. Pada saat saya tadi dampingi, dia menjelaskan, saya adalah orang yang diajak untuk ngobrol, diajak jam berapapun dia telepon, jam 1, jam 2, banyak hal-hal yang disampaikan. Nah, yang hal-hal yang disampaikan ini saya mohon maaf. Karena itu saya tidak boleh sampaikan, karena itu adalah menjadi strateginya penyidik dalam mengungkap perkara ini. Setelah ini apakah nanti ada ahli yang diperiksa, itu tanya kepada Ibu Humas. Karena apakah nanti memanggil saksi yang diajukan oleh termohon. Jadi kalau proses penyidikan, apa yang diinginkan oleh orang yang dilaporkan itu pasti diakomodir. Misalnya ingin mengajukan saksi, meminta siapa yang diperiksa, pasti akan dilakukan oleh penyidik sepanjang itu ada relevansinya. Apakah ada ahli, apakah ada saksi lain yang diajukan oleh pihak yang dilaporkan, saya tidak punya hak untuk menjawab karena saya tidak tahu. Tapi alangkah baiknya Anda bertanya kepada penyidik melalui Humas. Bang, ini kalau temennya bulan ini udah Maret sama lama, Mei, apa emang baru kenal baru setelah Loli pulang dari UK Bang? Kan saya bilang bulan Maret sampai Berarti bulan Mei. baru Setelah ketemu, pulang ya? Bang, ya? melebar sedikit nih Bang. Banyak pengamat dan pakar hukum mengatakan bahwa Fadel bisa ditahan. Menanggapi ini gimana? Kalau itu nggak perlu saya, nggak perlu pakar kalau itu. Iya. Itu baca aja di KUHP pasal 21 seingat saya ayat 4. Jadi nggak perlu ada penjelasan lagi. Di KUHP itu ada pasal, seingat saya, kalau saya salah mohon maaf karena saya nggak ngapalin pasal. Pasal 21 ayat 4 KUHP. Hal-hal yang bisa ditahan. Jadi hal yang bisa ditahan itu adalah salah satunya adalah tindak pidana dengan ancaman minimal 5 tahun. Jadi ada juga. Jadi saya kasih tahu, jangan terus ini kok pasalnya 4 tahun bisa ditahan. Iya. Ada lagi pasalnya di bawah, kecuali perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal ini. Salah satu atau 2 pasal yang saya sebutkan adalah pasal penipuan dan penggelapan. Penipuan penggelapan itu ancamannya 4 tahun, tapi bisa ditahan. Ya. Tapi di dalam pasal ini minimal, jadi minimal itu 5 tahun, maksimalnya 15 tahun. Saya tidak tahu ada aturan lagi di mana, saya tidak boleh sampaikan. Itu nanti dalam selang proses berjalan pasti akan saya sampaikan. Supaya teman-teman media, masyarakat juga mengikuti hukuman yang paling maksimal. Itu apa yang harus kita berikan terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan terhadap anak di bawah umur. Ingat, kita semua punya anak. Kita harus melindungi anak kita, semua supaya ini menjadi pembelajaran, supaya hati-hati. Jangan coba-coba mengganggu anak di bawah umur. Urusannya panjang kali lebar, jadinya luas. Bang, menanggapi kembali terkait statement dari Bang Rasman beberapa hari ke belakang, mengatakan, mohon maaf sebelumnya, apakah dia juga sempat mempertanyakan apakah L sendiri itu sebenarnya sudah maaf gadis atau Saya mau tanya, yang berbicara ini apakah ahli di bidang kandungan, apakah ahli di bidang urusan perempuan? Kalau bidangnya beda, apakah saya juga ikut masuk di dalam pemikiran yang keliru seperti ini? Anda udah masuk, terperangkap dengan cara berpikir yang salah, Anda ambil pemikiran itu, Anda taruh di kepala Anda dan Anda tersesat. Bagaimana orang lain? Misalnya begini, ada ahli yang bisa betulin sepeda motor, Anda bawa TV, tolong betulkan TV saya. Nyambung tidak? Tidak kan?
Sudah sampai di situ saja ilustrasinya. Saya tidak akan menanggapi. Tapi tiba-tiba motor kita rusak, kita bawa ke tukang TV. Kira-kira tukang TV bisa nggak betulin sepeda motor? Tidak mungkin bisa. Sama dengan itu. Kalau bukan ahlinya, jangan berbicara. Bang, saksi A ini artinya berkenal sama si Laura itu waktu satu apartemen pertama. Satu apartemen pertama di bulan Maret sampai bulan Mei sebelum tanggal terakhir 7. Itu artinya dari tetangga kemudian temenan gitu ya Bang? Tidak, di apartemen. Satu Oh, apartemen. iya, Iya, iya. Pak. Satunya sudah Tetangga apartemen. Tetangga kemudian berteman akhirnya jadi teman curhat gitu ya Bang? Teman curhat. Maksudnya dia tinggal sama apartemen. barengan. Satu apartemen. Enggak beda. Dia Oh. punya apartemen sendiri. Punya teman satu apartemen tapi bukan satu Beda kamar lah. beda kamar. Iya, Tetangga satu apartemen. Tetangga, ya kalau di anu tetangga. Udah berapa lama bang berteman? Kita Maret sampai Mei. Bertemannya itu? Oh berarti baru kenal gitu ya Bang? Ya kan kenalannya kan baru sesama kalau kita ada tetangga di apartemen kan. Hunian gitu ya. Berarti kenalnya di apartemen itu? Si A ini udah jenguk belum sih Bang? Mungkin Laura melihat kondisinya seperti apa sekarang? Kan Laura ada di bawah perlindungan Dinas Perempuan dan Anak. Jadi kalau ada di bawah perlindungan, jangankan dia, saya pengacaranya Nikita pun tidak bisa Oh, bertemu. sampai saat ini belum. Saya tidak bisa bertemu. Yang punya hak bertemu Nikita Mirzani. Oke. Terima kasih Bang. Oh, artinya saksi A ini terakhir dari laporan ini. Kalau tambahan saksi tidak ada, tapi saksi yang diperiksa kayak sepertinya ini yang terakhir. Oke. Bang, pengakuan A itu kenal Fadil gak sih bang? Apa karena diceritain di Itu terlalu dalam pertanyaannya. Bang mungkin terakhir Bang mewakili Kaneki kan dilaporin nih sama keluarganya Fadel. Masalah apa? Ini beda lagi yang dia dilaporin sama keluarganya Fadel pencemaran nama baik Bang. Udah ada komunikasi belum sama Bang Surya pengacaranya Bang? Saya nggak tahu kalau nggak terima panggilan. Berarti sejauh ini belum ada panggilan atas laporan itu. Laporannya juga kita nggak tahu. Kalau memang Anda tahu laporannya, yang dilaporkan siapa, mengenai apa. Yang dilaporin Kaneki terkait pencemaran nama baik yang dibilang katanya Kaneki Lemon. ngomongin, Pemilik akun sampah segala apa tukang semir segala macam gitu Bang. Yang ngomong siapa? Apa ya? Yang ngomong yang laporin keluarganya Fadel. Enggak, yang dilaporin siapa? Kaneki ini kita Nizam. Dia Pemilik sama akun. gua nggak bilang apa-apa. Nah, makanya berarti belum ada hubungan ke Abang soal Kagak, Niki sama saya dia nggak bicara apa-apa. Yang bicara itu siapa? Pemilik akun @nikita_mirzani mawardi _172 yang Serius? dilaporin itu, yang dilaporin Lapornya? itu. Yang Katanya ngelaporin Nikita. Gimana sih? Yang Coba Anda gini kalau sama saya mending daripada saya tanya terus Anda sama bingung. Ya. Yang dilaporkan itu siapa? pemilik akun Mana buktinya? ada di pihaknya sana. Katanya yang dilaporin Nikita Mirzani. Yang pemilik akun itu Pemilik siapa? akun. Ada kejadian seperti ini. Pemilik akun dilaporkan, tapi ternyata itu akun goib. Ada. Makanya sekarang sebelum bertanya sama saya, minta kalau bisa itu orang yang lapor itu pasti punya data laporan polisinya. Namanya LP ya. Kadang saya lihatkan tapi saya potong supaya tidak tanda tangan di bawahnya itu kan nggak boleh itu.